Siap abang Anda. Tekan kali aku. Ya aduh. Alah, pakai masker segala. Mana kawan? Alhamdulillah sehat Bang Rizky. Abang gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, Apa alhamdulillah. sih kegiatan? Ya kegiatan saat ini kuliah Bang. Kuliah sambil ya belajar di pengalaman yang baik lah insya Allah untuk masa depan. Ambil jurusan apa? Nah, ini kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya. UIN. UIN. Hukum Keluarga Islam Bang. Hukum keluarga ya. Iya. Jadi nanti ujungnya SH juga. Oh, berarti sama kita ya? Sama-sama Bang. Sama. Sarjana hukum ya. Sarjana hukum. Semester berapa? Alhamdulillah masih semester 3 Bang. Masih baru. Berarti online ya di sana? Online Bang, belum ada tatap muka kita. Berarti sekarang belum ada tatap muka? Belum ada Bang. Jadi kalau kegiatan-kegiatan aja lah ya, jadi ada dalam bentuk offline. Asli orang mana, Mas? Iya Bang. Asli orang mana? Asli kita anak Asahan ya. Kabupaten Asahan mau ke Tanjung Balai. Jawa. Jauh Bang. Jauh ya. Berarti itu ambil apa jalur mandiri itu? Semalam ambil lulus di UMPTKIN Bang, ujian. Ujian. Nah, jadi masuk ke UIN itu ada SPAN, undangan, ada UM, ujian ya, dan ada mandiri. Ada 3 tahap masuk ke UIN itu. Hukum keluarga pula ya? Hukum keluarga Islam. Itu mah udah, kalau kami kan semester itu mah udah baginya gitu. Iya Bang. Jadi atau... kami itu fokus ke fikih munakahat, fikih pernikahan. Jadi bagaimana nikah, bagaimana cerai. Aku mau nanya itu. Aduh. Mau nikah Bang? Bukan. Jadi tentang mahar yang mau tanya. Nanti lah. Ya. Yang kedua bagian harta warisan. Harta warisan. Jadi masalah nikah, cerai, masalah membagi tanah, warisan, itulah yang kami bahas. Jadi dia lebih fokus ke hukum perdata dia. Hukum perdata. Kalau kami kan pidana perdata. Jadi pidana ada juga, cuman memang karena namanya hukum keluarga Islam, jadi fokus ke itu tadi. Berarti kalian ada ke Belanda ya? Ada Belanda, ke Belanda kan kami ada Belanda. Ada hukum BW ya. BW ya. BW ya. Breaking witch gitulah ya kepanjangannya. Enggak, itu maksudnya Belanda kan udah hukum agama lain. Iya, betul. Kan UIN kan hukum Islam. Ya. Ada juga di hukum perdata itu pakai hukum BW juga kadang Bang. Ada juga. Belanda. Jadi karena namanya SH ya kan, jadi ya gitulah, ngebahas ke umum juga kita. Umum juga ya. Pidana ya kan gitu. Masih ada ayat. Iya, betul. Aku mau nanya yang tentang apa tadi? Tentang aja yang masalah apa? Mahar. Itu bahas. Mahar itu kan ada dalam agama kan? Agama Islam. Wanita yang baik itu meringankan. Iya. Meringankan mahar. Iya, betul. Sedangkan lelaki itu memperbanyak mahar, mempertinggi harga mahar. Mempertinggi. Iya. Itu gimana tuh? Kan sedangkan wanita justru memperendah mahar. Iya. Jadi sebelumnya belum ada sih anak pelajari tentang laki-laki itu mahar harus tinggi, enggak? Karena Nabi kan Rasulullah meminta Aisyah maharnya tinggi. Iya ya. Itu dia berpikir. Sedangkan di hadis saya suruh wanita itu memperingankan. Kok Rasulullah tinggikan itu gimana tuh? Jadi memang sudah kewajiban sebenarnya. Kewajiban untuk adanya mahar tersebut kan gitu. Iya. Jadi masalah tinggi atau tidaknya mahar itu kesepakatan keluarga sih Bang. Kan gitu. Penting ada dia memang karena sudah
dijelaskan dalam Al-Quran ya kan. Lupa pula ayatnya apa ya. Mau aneh baca at-talaqu marratan. Itu tentang talak, tentang cerai. Tentang talak ya. Jadi sampai itu marah tuh yang apa lah? Ya, betul. Sanggup laki-laki. Ya, betul. Gak bisa kita paksakan. Karena kejadiannya di saat ini kan gitu. Ya. Banyak kali permintaan wanita ini. Jadi kapan abang gimana? Kapan nikah? Belum pikiran, belum. Harus dipikirkan lah. Mana kita lu mana? Oke ya baik teman-teman, bagi kalian yang masih jomblo. Enggak, ini bukan promosi, Bo. Ini podcast. Oke. Bukan promosi. Jadi teman-teman yang mau silahkan abang ini hubungi channel di bawah ini. Ada aja, Bang. Ada. Jadi ya gitulah, tergantung kesepakatan keluarga. Iya betul. Jadi tentang apa lagi yang bahas dia apa itu? Tentang cerai, tentang warisan. Itu gimana tuh? Kemarin aku membaca cerai tentang mahar itu. Kata mahar itu dikembalikan. Kalau misalnya si perempuan minta cerai. Gimana bang? Mahar itu dikembalikan kalau perempuan minta cerai. Tapi kalau lagi minta cerai, mahar itu nggak kembali. Iya. Jadi laki-laki bisa meminta maharnya, bisa. Tapi untuk keperluan keluarga. Jadi ini kan bentuk apa tadi? Mahar tadi kan kita kasih ke wanita. Jadi laki-laki bisa memintanya, tapi untuk keperluan keluarga. Itu tadi bang. Untuk keperluan pribadi. Enggak. Kan kayak gitu kan katanya kalau si cewek minta cerai itu maharnya dikembalikan pada laki-laki, sedangkan kalau laki-laki minta cerai mahar itu untuk ceweknya, untuk perempuan itu. Iya. Emang betul. Ya. Jadi untuk keperluan pribadi. Kerawat tuh keperluan pribadi. Ya. Udah lah bang, nunggu apa lagi? Gas lah. Mana lagi talong lah. Iya ya. Karena kan nggak makan cinta. Iya ya. Makan cintanya nggak mungkin lah. Makan cinta ya. Ada kerja dulu. Betul. Ada penghasilan baru lah. Jadi masalah apa lagi yang bahas di situ? Masalah bagi warisan, masalah cerai, bagaimana cerai di pengadilan agama, ya kan? Masalah nikah bang, makanya di hukum keluarga Islam itu lebih semangat memang masalah nikah, masalah cerai, masalah hubungan berkeluarga itu gimana? Itulah semangatnya keluarga Islam. Kemana sih keluarga Islam itu sebenarnya? Kemana sih keluarga Islam itu? Keluarga Islam itu ialah keluarga yang mampu, ya menurut saya, yang mampu menegakkan ya kebaikan dalam segala hal. Jadi untuk mencari nafkah, dia melaksanakan hal-hal yang positif, tidak mencuri dan lain sebagainya gitu. Aman, damai, itulah keluarga Islam itu bang. Jadi kalau keluarga yang suka berkelahi itu bukan keluarga Islam itu. Keluarga jahiliyah. Tapi kan dalam rumah tangga kita nggak harus memandang perkelahiannya. Iya. Pasti ada karena kesalahpahaman ya kan. Ya, karena kesalahpahaman pasti ada. Kembali ke kita sih ya kan bang, bagaimana cara menyikapinya kan seperti itu. Ya. Ada yang langsung pindah di rumah, ada yang model wanita ini kan model nangis saja, sakit hatinya nangis saya atau diam kan seperti itu. Tapi kalau laki-laki bang pakai senjata deh bang. Ambilnya gelas kan,
cus lutarnya istrinya. Tapi kan lagi-lagi kalau nangisnya bukan merasa cengeng juga. Iya betul. Masa nangis ada. Abang pernah nangis. Bukan merasa cengeng masa nangis ya. Keluarga Islam ya. Bagaimana tentang Islam itu? Udah banyak lah belajar ya. Sebelumnya karena masih 1,5 tahun itu bang, belum lah. Kecuali kalau abang ya kan udah sarjana hukum ya, Bang Muhammad Rizky SH gitu. Awal 1,5 tahun, jadi masih ya butuh banget lah, butuh kali untuk belajar tentang itu sebetulnya. Memang tertarik di bidang hukum itu cuma Apa bang? memang tertarik di bidang itu aja. Insya Allah memang tertarik kan gitu. Oh memang tertarik ya. Jadi ya mikir lah ya kan gimana keadilan di Indonesia ini bisa tegak ya kan. Mana bisa. Nggak bisa ya bang ya. Hanya bisa sih bisa, cuman orangnya juga lah. Iya betul. Karena Kembali kan ke kalau kita ikuti di lapangan dengan yang di betul. bangku kuliah itu beda. Makanya kita ya kan memang sebagai pemuda saat ini harus berpikir memang bagaimana kita bisa mengubah perubahan itu, mengubah keadilan itu. Jadi kalau kita masih anggota, jadi belum bisa itu ya kan bang ya. Yalah. Menegakkan keadilan itu ya kan. Iya betul itu. Agak susah ya. Makanya kita anggota dewan, kita presiden, bupati, maka keadilan itu memang harus kita tegakkan. Jadi kok masih anggota kita bang, belum bisa. Tapi bingung sekarang. Banyak kali kan. Pemimpinnya itu cewek semua. Sebenarnya kan laki-laki. Iya sih sebetulnya. Bukan masuk menjelekkan wanita, cuma kalau wanita kan berpikirnya hanya mungkin sementara, cuma berpikir terlalu cepat. Iya betul. Satu gini, kalau pemimpin itu wanita, iya. Ya payah kita mengkondisikannya kan bang. Iya. Contoh nanti ada kegiatan ini kan namanya cewek, nggak bisa apa kan gitu. Iya. Emang nggak ada pengawalnya kan seperti itu. Iya. Makanya payah lah. Kalau bisa pemimpin kita dalam sholat juga kan sepakat nggak itu? Iya laki-laki ya. Laki-laki kan gitu. Tapi kita nggak boleh nyalahkan wanita ya kan bang ya? Nggak boleh. Karena pun laki-laki ini ada model yang dia bisa cuman nggak mau kan gitu. Iya dia bisa cuma nggak mau. Jadi yang mau akan kalah sama yang tak mau lagi. Apa sih? Itu betul. Jadi apa sekarang kegiatan? Ikut apa? Ya saat ini ikut HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan di Hukum Keluarga Islam di jurusan. Kalau di UIN namanya HMJ bang. Itu ngapain aja? Itu kami ya wadah ya, sebuah organisasi mewakili jurusan bang. Jadi kegiatannya banyak memang, masing-masing bidang ada kegiatan. Kalau bidang humas ada bidang politik, ada bidang keperempuanan, ada bidang keilmuan. Perempuan ya. Nah, kita itu masuk kan. Iyalah kok bidang keperempuanan nggak mungkin aneh. Cari-cari apa lan? Cari-cari itu. Intan. Itu aneh kok terjun ke dunia politik. Iya. Sebelumnya abang tahu dari mana? Kan kita sama. Iya. Oke ya, jadi belakangan ini aktif ya di bidang politik. Bukan maksud mau yang negatif ya, insya Allah niat memang pertama karena Allah Ta'ala, dan yang kedua niat untuk pengalaman ya kan. Satu sisi kita mikir gini kan ya, kita anak hukum kan gitu, artinya kita sedikit banyaknya harus pandai berpolitik kan, seperti itu. Jadi seperti itulah. Memang pengen masuk ya terjun ke dunia politik. Insya Allah memang, kalau memang Allah mudahkan. Karena ini kan partai besar boy. Iya ya. Mungkin partai kecil. Betul. Partai apa itu?
Jadi Nggak tak lama kan di sini. jadi mikir ya partai itu ya sayap ya. Partai itu ibaratkan sayap. Ya kalau kita terbang, jadi ada sayap ini untuk terbang. Nah, jadi ibaratkan partai itu sebuah sayap kita sebagai anak muda. Apa sih ini udah yang ente dapatkan dari kegiatan partai? Satu, memang kalau Berpartai lah ya. uh, Bukan dari rumah. Bukan dari sini juga. apa bang? Bukan dari sini ya. Apanya? Dari partai lah ya. Apa itu? Udah lupakan aja. Jadi yang saya dapatkan di partai itu pelajaran yang berharga itu. Jadi yang saya ikuti partai itu dia ada bentuk kajian, bentuk liko. Jadi kita memperkuat, mensiasah gitu. Jadi liko itu kita ngaji gitu. Ngaji ya bagaimana bisa kita menjadi insan yang bermanfaat bagi banyak umat kan gitu. Jadi ngaji itu diselipkan walaupun tak banyak, memang kadang ada sikit-sikit ya bahasan kita itu tentang politik. Kenapa? Karena Rasulullah pun dulu di masjid berdakwah sambil membuat siasah, artinya membuat strategi perperang. Nah, jadi siasah itulah bentuk politik di situ kan gitu. Karena kan orang mau pikir kalau kita masuk partai kan mau jadi caleg itu. Kalau itu mau yang negatif ya. Ya. Kembali ke niat ya. Kembali ke niat ya. Kalau kita mengikuti partai itu mau ngejar itu ya siap-siaplah kan gitu. Maksud kata siap-siap ini ya kuatkan aja potensi dalam diri kita kan gitu. Jadi kalau di partai lain itu kita bukan mau menjelekkan, ada duit maju. Ya. Banyak duit abang mau naik dari partai A, silahkan 50 juta kasih. Nah, jadi bentuk kalau di partai aneh yang aneh jadikan sebagai wadah saat ini kan nggak perlu. Mana kita ya sama kita ya. Jadi nggak perlu ada uang sekitar gitu, nggak perlu. Jadi kita di partai tersebut rajin aja liko, rajin kajian, ikut gabungan, kita didanai, kita dibayar. Nah, tahu naik seperti itu. Berarti tergantung partai juga lah. Iya bang. Memang partai ini kejam. Ya, semua orang bisa. Ya saya tahu orang berpikir partai ini kejam. Partai ini merupakan kekuasaan, mau ngambil apa yang kekuasaan ya. Jadi ada banyak itu udah partai. Ya. Memang semua orang bisa berpolitik. Iya. Tapi tak semua orang bisa masuk ke dalam partai politik tersebut. Jadi memang itu ente iya. partai. Ya. Insyaallah lah doakan bang. Insyaallah kita ya sama-sama sukses. Amin. Amin. Jadi niat mau dan niat ya. Jadi gimana kalau orang yang berpendapat ngapain ikut partai organisasi lain macam. Betul sih ya, artinya kita mikir satu sisi ya, kita jangan ambil hal negatifnya di dalam partai itu kan gitu. Sama sebetulnya organisasi. Jadi partai itu ada bidang ini, di organisasi ada bidang ini kan gitu. Contoh di organisasi ada bidang humas ya kan. Ya di partai pun ada bidang humas kan gitu. Kembali ke kita bagaimana menyikapi suatu wadah itu aja sih sebetulnya. Jadi di organisasi pun kita ya kan bukan cakap jelek, di organisasi pun enggak menjamin kita dapat hal-hal yang positif kan seperti itu. Begitu juga kembali ke partai kan seperti itu. Enggak jamin partai itu bagus atau tidak kan. Jadi lebih bagus ikut atau gimana itu pribadi? Kalau pribadi karena kan orang saya ditanya ya kan orang masing-masing kan betul. Ada orang sepenuh sendiri, ada orang yang ikut gabung jadi kaya raya. Itu jadi kalau aneh ditanya pribadi ya bang, ya harus, apalagi sebagai sarjana hukum ya kan, aktivis hukum, anak hukum kan gitu. Jadi tamat kita pun nanti ada bekal yang bisa kita bawa kan seperti itu.
Jadi anak hukum itu memang harus Betul, betul. Tak banyak pun minimal sedikit. Walaupun nggak bisa masuk partai, minimal lah masuk organisasi. Organisasi kan ada juga bentuk siasah, bentuk berpolitiknya itu kan gitu. ya. Jadi ya harus ikut itu lah ya. Ah, betul, betul, betul. Karena kan orang pengen sendiri, Ya, pengen apa. siap. Biasa. Hmm. Ya waktu kita nggak banyak lagi, sekitar 5 menit lagi. Ya, ya apalagi nih bos. Tentang anak muda boleh. Nah jadi mana anak-anak muda? Apakah Jadi- dia harus ya sendiri atau kan ada juga orang yang anak muda itu ya kupu-kupu lah, Ya, kupu-kupu. betul. Kuliah Jadi- pulang, kuliah pulang. Bagaimana lah kita menyikapinya, jangan sampai kita seperti itu ya, pribadi yang atau kawan-kawan yang melihat podcast ini ya kan. Ya. Jadi memang ada tantangan terbesar anak muda itu fun ya. Apa itu keseruan. Ya memang. betul. Game. Ya, game. Nah, game itu membuat lalai sampai lupa anak-anak untuk bersosial, sampai lupa anak muda itu untuk bagaimana dia cara untuk bermanfaat bagi masyarakat ya. Karena sejatinya anak muda itu bukan yang banyak hartanya ya, bukan yang tampan wajahnya, namun sejatinya anak muda itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik anak muda yang bermanfaat lebih Ya, banyak. karena kan saya tengoklah sendiri anak muda. Betul. Nongkrong rame-rame nih, nongkrong Betul. di kafe. Bukan bicara, bukan kayak gini. Ah, Tapi ini iya, main Nah. game. jam-jam itu nongkrong jam 8 malam sampai jam 11 nggak ada pembahasan. Jadi nggak ada pembahasannya. Jadi ya saya anda pribadi ya nggak suka kayak gitu sih. Betul. Kalau ada nongkrong itu kita bahas apa yang betul kita bahas, sampaikan apa yang mau kita sampaikan, apa Betul. rencana kita ke depan, mana tuh ide-ide bagus-bagus kan keluar kan. Ya. Tapi yang muda sekarang nongkrong Main game. main game ya sendiri-sendiri aja. Apa menengok kanan game, kiri game, depan game. Mau itu. Jadi ya kan Bang, bentuk game itu ya kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya. Yang dekat bisa jadi jauh, yang jauh ini karena game bisa jadi dekat. Iya. Jadi itulah. Anda lupa sih kayak gitu ya? Game. Ente. Aneh alhamdulillah lah Bang. Nggak hobi game. Kalau nongkrong gitu kan? Kok nongkrong hobi, cuman memang harus kita mulaikan. Ya. Mulaikan itu gimana? Jangan main game kalian. Satu gini, memang circle atau kawan-kawan Anda itu memang ada memang yang hobi game. Cuman memang lebih enak diajak diskusi memang gitu. Iya, Anda lupa suka gitu. Tapi memang sampai saat ini nggak ada memang pernah sering nongkrong kan game yang nggak ada. Kadang aneh bilang aja, aneh sindir kadang kan gitu. Woi ngapain kau main game? Karena kan sekarang ada kelompok. Iya memang kelompok dia Bang. Jadi memang ada dia spesial kelompok main game. Jadi kalau kelompok Lupa PUBG. kelompok aneh, alhamdulillah lah lebih enak diskusi. Abang pemain game? Main juga, tapi kalau udah nongkrong itu Anda suka ngobrol-ngobrol gitu. Betul. Sering-sering. Apa game kita Bang? Apa Gamenya? Alah, PUBG? enggak, Anda main bus itu aja. Hah? Bus. Mus gimana? Bus. Oh bus. Ya. Oh bus simulator ya. Bus. Wih sedap kali itu. Aneh dulu main itu juga. Ya. Online itu ya. Ya, Ada penumpangnya. Ya. Ada lintasannya udah ke Medan? Belum ada kan baru Padang. Oh iya ya. Belum sampai Medan ya. Belum. Aneh kok Medan aneh download terus. Sama. Aneh nunggu Medan. Medan ya kan. Iya. Jadi memang setiap apa ada update-nya itu ya? Ada ya. Tapi tergantung HP kita lah. HP kita tahan nggak? Oh iya ya Bang ya. Semakin update semakin tinggi dia ya. Iya. Di laptop bisa nggak sih mainnya? Bisa. Enak juga tuh. Iya bisa di laptop. Tapi Iya. tergantung barang kita lah. Oh iya. Tahan nggak? Kalau kata yang nggak lawas. Ngeleng.
duluan yang itulah. 2 menit lagi bang. Jadi teman-teman podcast Ini ini kayak pemaksaan ini. cek ya. Oke, 2 menit lagi. Kayak pemaksaan bang. Jadi teman-teman ya, hari ini kami melaksanakan podcast ya. Jadi bentuk keahlian dari Bang Rizky ya kan gitu. Satu sisi jam ini sudah menunjukkan ajan. Jam berapa tuh? Jam 10 menit lagi. Apa? Jadi jamaah udah ada yang datang. Ya. Mungkin gitu. Ini terus. Oke lah ya. Oke bang, Makasih. siap-siap. Ayo. Jadi jadilah anak muda yang bermanfaat. Ya, Pesanannya ya kan, ya. bagi orang banyak. Karena Ya. sejatinya anak muda bukan tampan wajahnya, hartanya banyak, bukan. Jadi anak muda yang bermanfaat itulah ya kita lah yang membawa perubahan ini atau yang menunggu sebuah perubahan itu datang. Antara menjadi beban masyarakat atau menjadi sampah di masyarakat. Oke. Mungkin sekian dari saya, Farhan Mandurung. Ya. Coach Tias pernah mengatakan, ya kan. Jangan pernah kecewa, apa yang kalian inginkan tidak kalian dapatkan karena tidak kalian perjuangkan. Disambung dengan perkataan Shirley, ya, perkataan Kak Shirley, the youth of today, the leader of tomorrow, bahwa pemuda hari ini pemimpin masa depan. Izin saya Farhan Mandurung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali kata-kata. Gimana? Terima kasih Bang ya. Ya. Oke, salam dari Binjai.